Oke, kita akan membuat tutorial bonsai cemara yang katanya sudah berumur 3 tahun untuk Mr. Udin untuk memberi keterangan sesingkatnya. Kami persilakan untuk Mr. Udin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, para sedulur, para suhu. Salam satu bonsai, salam lestari. Di hadapan saya ada jenis namanya cemara. Cemaranya masih di dalam polybag. Jadi ini proyeksinya bisa bermacam-macam. Untuk saat ini kita menyesuaikan dengan keadaannya. Untuk program pertama, kita tidak membuat jenis tanaman ini menjadi lurus. Artinya kita memberikan pengawatan seperti ini agar bentuk batangnya sedikit berkarakter. Dan pemilihan cabang juga kita pilih. Awalnya ini rimbun, tapi setelah diprogram dipilih cabangnya, kita memakai cabang yang seperti ini. Nah, untuk umur ini sekitar 3 tahun. Dan untuk membuatnya menjadi bonsai ini bisa tergantung selera kita. Kalau kita buat dia setinggi 1 meter, kesannya dia seperti hanya bibit. Makanya kita bentuk seperti ini agar terkesan dia seperti pohon yang alami di alamnya. Seperti ini. Apabila kita ingin membentuk dengan yang lain, itu juga tergantung selera kita. Contohnya kita hanya memakai cabang yang ini kita buang. Nah, ini juga akan nanti kita sesuaikan dengan potnya. Kalau potnya seperti ini, kita usahakan dia jangan menggunakan yang terlalu datar dengan cabang, jangan terlalu tersentuh, karena dia kesannya ini agak sedikit mengarah ke arah bawah atau ke jurang lah kita bilang. Kau boleh tahu Pak Mister ini gaya apa ini? Kalau ini dia gaya sepertinya dia tumbuh di sedikit mengarah ke arah yang sedikit menurun, karena ada cabang yang mengikuti arah turunan ke bawah, makanya dia sedikit menurun. Dan ini juga mengarah ke arah matahari. Jadi kesannya sepertinya awalnya di sini banyak pohon-pohon lain. Jadi dia mengikuti. Jadi dia cabang tidak membuang kemari karena di sini banyak pohon awalnya. Dia membuangnya kemari, mengarah ke banyak matahari, ke banyak ruang bawah. Itu juga ini dan mengikuti. Seperti itu. Karena kalau dia di sini dia mengikuti, dia akan kalah dengan pohon yang ada di samping-sampingnya. Itu kesannya. Silakan lagi. Apakah tidak ada aturan-aturan yang baku di dalam pembentukan bonsai ini? Kalau aturan bakunya saya rasa tidak begitu baku ya. Hanya saja yang penting kita harus memperhatikan skala. Skala dalam artian kalau batangnya seperti ini sebesar telunjuk, janganlah kita buat setingginya 1 meter. Kesannya ada seperti bibit tanaman doang. Masih muda lah gitu ya? Iya, kesannya seperti lebih muda. Tidak ada kesan seperti pohon yang alami di alamnya. Makanya kita improve-kan dia seperti kesan pohon yang di alam. Nah, untuk pengawatan sendiri ini juga selera kita gitu. Kita mau bentuknya seperti apa. Kalau kita mau mengarahkannya ke kiri, ya sesuaikanlah dia ke kiri supaya ada kesan, nampak batang utamanya yang mana, cabangnya yang mana, kita bisa melihatnya. Karena kalau semua kita rimbunkan, kesannya tertutup, batang utamanya tidak nampak, seperti tanaman pagar doang. Kalau kita penuhkan dengan daun-daunnya tanpa ada pemangkasan. Berarti bonsai ini lebih memamerkan batangnya gitu? Boleh jadi. Yang terpenting untuk bawah dia harus besar lah. Usahakan yang bawah besar.
semakin dia mengerucut ke atas, dia harus kesannya mengecil. Jadi tidak sama gitu. Jadi kita usahakan yang bawah agak lebih besar dari yang atas. Oh, supaya dapat terjadi pengecilan. Iya, benar. Terkesan dia tinggi gitu ya, Iya, padahal kesannya. pohonnya pendek. Kesannya seperti itu. Apa pencabangan itu nggak perlu diatur, misalnya seperti yang kita apakan itu cabang 1, pecah 2, pecah 4, pecah 8. Apa itu termasuk aturan yang baku atau Saya tidak? rasa tidak juga, itu tergantung juga dengan jenis tanamannya apa. Kalau memang memungkinkan untuk pecah 1, 2, 24, 46, 68, silahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan tanaman itu untuk pecah seperti ini kan belum pecah. Kita juga tidak bisa paksakan gitu. Kita hanya bermain di daun-daunnya untuk jenis cemara ini. Mungkin untuk jenis yang lain bisa, untuk yang berdaun satu-satu. Kalau seperti ini kan daunnya seperti ini, tidak daun satu-satu. Agak sulit untuk kita jumpakan 2 pecah 4, 4 pecah 8. Terlalu mengembang deh ya? Iya, karena daunnya tidak satu-satu. Untuk jenis yang lain mungkin bisa, karena akan terlihat nanti pecah-pecah ranting tadi itu. Berapa lama pengawatan ini, Pak? Pengawatan relatif ya. Kalau sudah cabangnya ini mengikuti apa yang kita inginkan, katakanlah dia sudah mulai kaku, kawat ini sudah bisa dibuka. Kira-kira nggak ada aturannya berapa lama, Nggak setahun, 2 tahun? Nggak ada, itu relatif. Relatif ya, tergantung Masing- jenis pohon ya, ya? masing-masing pohon punya karakter masing-masing. Kalau harganya sendiri gimana nih harganya? Biasanya harga tergantung yang menciptakan. Yang menciptakan merasa punya histori, punya perjuangan dalam membentuknya, mungkin dia juga sah saja untuk memberikan nilai yang mahal. Oh, berarti ini punya cerita juga? Iya, Jadi ini ceritanya menceritakan tentang apa ini kira-kira? ini menceritakan sebuah pohon yang berada di pinggiran terjal. Pinggiran tebing. Hmm, Makanya dia arahnya cenderung iya, mengikuti ruang kosong. ruang kosong ya, mengikuti arah matahari Iya, ya. mengikuti ruang kosong. Demikianlah keterangan-keterangan singkat tentang bonsai ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.